أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, karena pada hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah kita masih bisa menunaikan ibadah sholat Idul Fitri walaupun kita lakukan di rumah, karena kita dalam kondisi yang tidak boleh keluar, yaitu kita dalam keadaan diserang oleh wabah penyakit yang seumuran ayah, ya, berumur 50 tahun. Kejadian ini belum pernah ayah lakukan, belum pernah kita rasakan. Pada saat inilah menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita tidaklah kuat, kita tidaklah hebat. Yang hebat itu hanya Allah. Dengan makhluk yang tidak nampak saja kita menjadi takut, menjadi tidak berdaya, ya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kalian. Ini adalah saat-saat, ya, di mana bukan hanya kita di Pontianak, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia orang ditakutkan oleh sebuah penyakit yang bernama COVID-19. Penyakit ini, ya, akan menyerang siapa saja dari kita, mau laki-laki, mau perempuan, besar kecil, kaya muda, ya, tua muda, kaya miskin, semua bisa terkena oleh penyakit ini, yang sehat ataupun yang sakit. Nah, kita ini hanya berikhtiar. Sebenarnya kita sholat ke masjid, ya, kita sholat ke masjid, ya, bersama jemaah yang lain. Tapi kita memutuskan hari ini kita sholat di rumah sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, anjuran pemerintah. Atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin di antara kamu. Anak-anakku yang dikasihi dan yang Bapak, Ayah sayangi, Idul Fitri ini jadi momen bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah menciptakan kita di muka bumi ini, ya, untuk taat kepadanya. Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepadaku. Mungkin, ya, penyakit ini datang menghadiri kita, ya, itu karena kita sudah tidak taat kepada Allah, ya, tidak patuh kepada Allah. Kita selalu meninggalkan perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Bahkan kita mengerjakan perintah-perintah yang Allah larang kepada kita. Jadi ini jadi pembelajaran bagi kita, ya, bahwa kita ini tidak hidup selama-lamanya, bahwa kita ini akan menemukan kematian. Setiap orang akan menemukan kematian. Jadi tolong kalian, ya, Hairul, Aisyah, ya, ini menjadi pembelajaran. Kalau misalnya COVID-19 ini sudah berakhir, ya, sholatlah berjamaah di masjid bersama bias subuh, ya, pagi-pagi sudah ke masjid, lohor, asar, maghrib, isya ke masjidlah. Sekarang Allah tutup pintu masjid untuk kita.
dia suruhnya kita sholat di rumah saja. Karena kita selalu maunya di rumah. Di rumah itu enak ya, kalau di rumah itu bisa kerja di rumah, bisa main-main di rumah, ya, tidak perlu kemana-mana, bisa bersantai-santai. Sekarang Allah lockdown kita, Allah karantina kita tidak bisa kemana-mana, ya. Jadi kita seperti terpenjara, ya. Kita tidak bedanya dengan burung dalam sangkar. Kita berada di rumah, mau keluar kita takut, mau ke sungai kita takut, mau ke laut kita takut, mau ke pantai kita takut. Bahkan kita sekolah pun sudah dilarang, ya, sekolah dilarang. Suruh belajar saja di rumah. Mungkin selama ini kita di rumah, ya, rumah kita ibaratkan seperti kuburan. Karena seperti apa? Kenapa seperti kuburan? Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak mau belajar. Yang ada hanya ribut. Abang ribut dengan adik, adik ribut dengan abang, ribut dengan bunda, ribut dengan ayah, ya. Rumah berantakan, tidak karuan. Jadi kita harus kembali ke rumah, tata itu rumah dengan baik. Dimulai dari kamar kita masing-masing, ruang tamu, cucilah piring, bersihkan ini, bersihkan itu. Perhatikan rumahmu. Nah, rumahmu adalah surgamu. Kalau rumahmu baik, rumahmu kau isi dengan amalan-amalan kebaikan, ya, amalan-amalan yang berguna bagi dirimu, ya, bagi masa depanmu, maka rumahmu menjadi surga. Rumah itu tidak perlu besar, yang penting, ya, rumahnya bersih. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Habis itu kau isi lagi dengan ibadah-ibadah yang baik. Sholat 5 waktu berjamaah, pagi-pagi mengaji, sholat duha, ya. Kau gunakan puasa, banyak berzikir di rumah. Karena itu untuk membersihkan hati, supaya hati kita bersih, rumah tangga menjadi aman, tentram. Ya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah dan maghfirah. Kebersihan hati juga sebagian iman. At-taharatu satrul iman. Kebersihan hati sebagian iman. Lalu kenapa kita ini tadinya harus sholat di masjid? Misalnya, kalau tidak sholat masjid pada hari Jumat 3 kali, kita sudah kafir. Loh, sekarang kita mungkin lebih daripada 3 kali, ya. Sudah ada 7 dan 8 kali kita tidak sholat ke masjid karena situasi lockdown atau karantina, atau kita ini dibatasi untuk berada di rumah. Kenapa? Karena kita, Allah mengatakan dalam syahadat kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi prinsip dalam beragama Islam, peganglah kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada kecuali, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kehidupan di dunia ini, ya, tidak semuanya itu tanpa pengecualian, ya. Misalnya, ya, setiap nyamuk itu tidak semuanya menggigit, tapi ada nyamuk yang menggigit, ada nyamuk yang tidak menggigit. Jadi nyamuk yang tidak menggigit kecuali nyamuk perempuan, nyamuk laki-laki. Ya, nyamuk laki-laki itu tidak menggigit. Yang menggigit ke kita itu ada nyamuk perempuan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita semua boleh kita makan, ya. Semua boleh kita makan, yang halal kita makan, yang sunnah kita makan, yang makruh boleh kita makan, yang mubah boleh kita makan. Ya, makruh itu kalau kita tidak kita makan dapat pahala, kalau kita makan tidak apa-apa. Mubah dimakan, tak dimakan tak apa-apa. Yang tidak boleh kita makan kecuali adalah yang haram. Jadi ada kecualinya.
Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya kita berada di hutan, tidak ada makanan, kita terjebak dalam hutan, lalu hanya ada babi yang tidak boleh dimakan, kan babi kan haram untuk kita makan. Maka prinsip ini juga kecuali kalau kita dalam kondisi darurat, ya kita harus menjaga nyawa kita, ya menjaga jiwa kita, itu adalah wajib. Jadi babi pun boleh kita makan, tapi hanya sekedar untuk mempertahankan diri, jiwa kita. Jadi mempertahankan jiwa itu adalah kewajiban agama yang pertama. Ya, agama harus kita jaga, jiwa kita harus kita jaga. Jadi kalau jiwa kita terancam sehingga kita harus memakan makanan yang haram seperti babi, makan boleh dimakan. Ini prinsip kecuali. Ya. Dalam situasi seperti ini kita harusnya sholat di masjid. Wajib kita sholat berjamaah di masjid. Kecuali dalam keadaan kondisi seperti ini kena membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Jadi akibatnya ya kita ambil pilihan untuk sholat di rumah. Memang tidak enak, menyedihkan, sedih kita. Kenapa kita berada terkurung di dalam rumah ya untuk waktu yang cukup lama? Karena inilah situasi ujian dari Allah. Semua ini bisa menjadi ujian, tapi bisa menjadi musibah bagi kita. Ya, jadi oleh sebab itu banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Mungkin dosa kita ini dah terlalu banyak. Allah beri peringatan kepada umat manusia seluruh dunia, termasuk diri kita. Janganlah menjalimi diri kita. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, ya, karena itu akan merugikan dirimu. Itu merupakan peringatan. Oleh sebab itu belajarlah dari pengalaman hari ini, anak-anakku. Hari ini kita tidak bisa belajar, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang ada pada diri kita adalah rasa ketakutan, takut kena penyakit ini menghampiri kita. Udah menghampiri kita, kita takut menularkan kepada orang lain. Kita ini sayang kepada keluarga. Oleh sebab itu, sayang kepada keluarga, sayangilah diri kita sendiri, sayanglah lingkungan kita. Ya, berbuat baiklah, hiduplah bersih, ya, hiduplah bersih. Jangan kita kotori lingkungan kita, diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Hari ini disuruh kita berada di rumah, belajarlah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Begitu kita keluar, kita insaf bahwa kita ini bisa melakukan perbuatan yang benar nantinya. Kita bisa sholat berjamaah lagi, ya, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, dan sanak saudara lainnya. Kita ambil hikmahnya pada Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah ini untuk kita melakukan introspeksi diri untuk berbuat baik. Orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, ya. Demi waktu kita ini dalam keadaan rugi karena kita tidak ibadah, rugi karena kita tidak berbuat baik, rugi kita tidak belajar. Tak boleh main terus, ya, main terus, adik sampai jatuh, main terus, ya, binatang-binatang piaraan tidak kita kasih makan, dia marah dengan kita, ya. Nah, jadi teman-teman, adik-adik sekalian, anakku, ya, berbuat baiklah untuk dirimu, untuk masa depanmu. Karena hari ini, ya, jangan tunda-tunda besok nanti, jangan. Karena hari ini adalah harimu, ya, hari ini adalah harimu. Kemarin itu udah lewat. Kalau kau berbuat baik, itu jadi nilai pahala bagimu. Tapi jika engkau berbuat jelek, itu setan ketawa. Kau sudah dalam rangkuman setan. Kita sudah dalam keadaan dosa. Besok bukan hari kita. Setelah ini bukan hari kita.
itu milik Allah sepenuhnya. Kalau Allah beri panjang umur ya kepada kita, maka kita bisalah berbuat baik, ya. Bisalah beribadah, bisalah beraktivitas. Tapi kalau Allah cabut nyawa kita, maka ya kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu yang baik. Orang di dalam kubur itu teriak, "Ya Allah, bangkitkan aku," katanya. Kalau engkau bangkitkan aku 1 hari saja, aku akan beribadah, berbuat baik, ya, menyebarkan kebaikan di muka bumi. Tapi Allah bilang tidak bisa lagi. Kau sudah kumatikan. Umurmu sudah habis. Tidak akan kuberi sedetik pun untuk kau bisa bangkit lagi. Maka gunakan, ya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Waktu adalah pedang, kata Sayyidina Ali. Jika kau gunakan demi kebaikan, itu membawa kebaikan bagimu. Tapi jika kau berbuat keburukan, maka akan menebas batang lehermu, ya, akan membuat kau binasa. Jadi Allah berfirman, wal asri, ya, demi waktu. Nah, time is money, kata orang barat. Waktu itu berharga, waktu bernilai uang. Waktu itu jangan disia-siakan, manfaatkan. Atur kehidupan ini dengan waktu yang baik. Waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita main. Jangan main terus. Nanti kehidupanmu hanya main-main. Ya. Jangan main terus, belajar. Ya kan, Allah akan angkat derajat, ya. Aisyah Hairul, akan angkat derajat Aisyah Hairul karena ilmu dan ketakwaannya, bukan karena banyak mainnya. Ya, Allah angkat ilmu kita ini, derajat kita ini karena ilmu dan ketakwaan. Inilah nasihat ayah kepada kalian berdua, ya. Coba dengarkan. Inilah nasihat ayah kepada kalian berdua, ya. Ini adalah momen tidak akan terulang lagi. 1441 Hijriah, 1 Syawal, 1441 Hijriah, bahwa kita sholat berjamaah di rumah, ya, bukan di masjid. Ya, ini menjadi pembelajaran kalian, menjadi kisah bagi anak cucu kalian nanti, bahwa ada suatu masa kita diserang oleh wabah seluruh dunia, yaitu namanya COVID-19, sehingga kita tidak bisa berada di luar, kita dikurung di rumah bagaikan burung di dalam sangkar. Jadi marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, ya, bahwa kita ini telah melakukan banyak perbuatan jalim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita berdoa untuk kebaikan kita semua, anak-anakku, ya. Kita berhajat kepada Allah supaya kita diampuni dari dosa kita, diampuni dosa orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal husnul khatimah wa na'udzu bika minasyil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan bil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wa afwa hindal hisab. Allahumma inna taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. Amin 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 ya arhamar rahimin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.